Ini strike lagi nih guys, mantap nih. Iya. Strike, mantap pokoknya. Kejar guys, strike, mantap guys. Ya. Strike, mantap nih guys. Strike nih. Woi, Woi, terputu nih, mantap nih. Nih. Mana ikannya? Woi, tuh. Strike, strike, fish on, mantap nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dika, masih tetap dengan channel mancing tentunya. Kali ini kita mau berbagi tips nih, bagaimana cara kita bermain lure minnow atau lure floating. Kali ini kita mau pakai minnow action floating ya guys. Jadi kita mau berbagi di sini bagaimana kita menggunakan lure dengan action floating di kondisi air dangkal ya. Jadi kita kali ini memancing ikan baramudi di kondisi air yang dangkal. Bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara memilih umpan yang tepat. Oke guys, simak terus. Untuk teman-teman yang baru stay tune di channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, nyalakan juga tanda loncengnya. Oke guys, jadi kita kali ini saya ada contoh nih, salah satu lure yang actionnya floating, kesukaan saya juga nih. Ini adalah lure floating dari salah satu brand ternama. Ini adalah salah satu lure dengan action floating. Nih, lidahnya kecil, jadi dia bermain di dalam air itu pelan banget. Dengan retrieve pelan, mungkin di sini saya memang mengejar ikan target baramudi yang males lagi bergerak. Jadi dia lagi menunggu di sarangnya, di daerah tutorialnya. Kita lewati pakai lure ini dan dia langsung nyamber. Mengapa di sini saya menyarankan kita menggunakan lure floating ya guys? Karena kondisi air yang begitu dangkal, hanya lure floating yang bisa action sempurna di dalam air ya. Karena kalau kita menggunakan tipe minnow dengan tipe sinking, dia akan lebih cenderung sampai ke dasar ya. Jadi antara permukaan air sama dengan dasar itu dia minnow sinking dengan berat 5 gram ke atas itu pasti akan dia lebih berada di dalam dasar air, kena tanah-tanah gitu, jadi actionnya akan kurang maksimal. Dan di sini lure floating inilah jawabannya. Lure floating ini dia bergerak di sekitar di tengah-tengah ya, jadi dia tidak di atas permukaan, tidak di dasar, dia berada di tengah-tengah. Dia menari-nari di tengah-tengah antara permukaan air dan dasar air, jadi dia tepat berada di tengah. Dan di sini lure floating ini rata-rata beratnya sekitar 2 sampai dengan 3,5 gram ya. Jadi tergantung lah, pabrikan masih mengeluarkan berbagai macam tipe tapi dengan kemampuan sendiri-sendiri ya. Nah, ini yang saya pakai adalah salah satu dari produksi Hawk ya guys. Oke guys, simak terus video-video seperti ini. Nih kita akan sharing bagaimana teknik dan bagaimana cara menangkap baramudinya. Oke guys, kita langsung menuju videonya. Halo guys, untuk menggunakan lure floating ini kita bisa menggunakan dengan cara di-jerk ataupun di-tweet ataupun digulung biasa ya, tergantung selera teman-teman. Dan juga di sini kita bisa lihat kita cari sarangnya. Untuk mencari sarang baramudi adalah kita harus lihat di mana ada ikan kecil bergerombol, biasanya di situ ada ikan baramudi. Nih kan, mantap nih guys, strike nih guys. Di situ tadi terlihat ada ikan kecil-kecil yang lagi lompat-lompat, makanya di situ saya lempari dan di situ saya yakin bahwasanya ada ikan baramudi. Yang terpenting adalah kita harus tahu nih, di mana ada makanan, di situ pasti ada predator yang lagi menunggu. Mantap. Walaupun ukuran baramudi tidak seberapa besar, tapi ini cukup lumayan lah. Tarikannya sangat keren, sambarannya juga cukup mengagetkan bagi saya. Nih baramudi, mantap. Size ukuran segini layak konsumsi lah.
Nih, walaupun ukuran tidak seberapa besar, tapi namanya baramudi, tariannya dan juga tarikannya sangat menawan sekali, guys. Yang selanjutnya adalah carilah atau lemparlah umpan lur kalian ke tempat yang di dekat atau berdekatan dengan tumbuhan air ya. Jadi kita lemparan sekitaran area situ, nanti pasti ada baramudi yang akan menyambar umpan kita. Mereka biasanya bersembunyi di bawah tumbuhan-tumbuhan seperti itu. Nih guys, mantap nih, strike nih. Dia tiba-tiba keluar dari persembunyiannya untuk menyambar lur kita karena dia mengira itu adalah mangsa yang pantas untuk dia makan. Jadi lur kita pada saat waktu berada di sekitaran tumbuhan-tumbuhan air, dia tiba-tiba langsung keluar dari persembunyiannya untuk memangsa karena dia adalah predator yang paling top di sini. Jadi lumayan nih guys. Lagi-lagi size yang bisa dikatakan layak konsumsi. Mantap banget. Yang selanjutnya adalah tempo gulungan ya guys. Jadi di sini kita harus tahu karakter ikan di sini. Ikannya suka tempo gulungan cepat ataupun lambat. Dan di sini kali ini saya pergunakan tempo lambat ya guys. Dan di sini karena saya menggunakan tempo lambat, saya gulung secara perlahan, gulungan real, saya sambil merasakan, sambil saya tweet perlahan, saya rasakan ada ikan ngejar, langsung mantap nih strike nih guys. Nampaknya ikan di sini lebih suka dengan tweet yang perlahan dan dia lebih suka dengan action lure dengan perlahan. Jadi dia merasa lebih mudah untuk memakannya. Nih guys, telak nih guys, disambar nih. Walaupun ukuran ikan tidak seberapa besar, tapi ikan lebih sempurna ya makanya karena kita waktu memainkan dengan cara perlahan nih guys. Mantap nih. Oke guys, selanjutnya yang kita lakukan adalah carilah titik terdalam dari keseluruhan tambak tersebut. Jadi pada intinya seluruh tambak pasti ada bagian yang terdalam. Jadi misal contoh ini adalah yang saya lempari adalah bagian yang terdalam. Satu baris ini adalah dalam. Kita coba, biasanya ada baramudi yang bersarang di bagian yang dalam ini. Tuh kan strike, mantap nih. Kenapa di sini ada baramudi yang bersarang? Karena bagian terdalam ini pasti ada baramudi yang bersembunyi di sana. Mungkin tingkat kedalaman air di sini ya. Dan di sini biasanya size ikan ukurannya semakin dalam semakin agak gede ya. Jadi lebih besar dari size yang lebih pendek tadi. Dan di sini satu lokasi dengan saya, Master Putu, di lokasi yang paling terdalam dia menggunakan umpan soft lure, dia juga strike sama. Dan di sini terbukti bahwa lokasi yang terdalam di situ pasti ada ikan baramudi. Lumayan size-nya, mantap banget. Kita double strike nih kali ini. Mantap nih. Yang selanjutnya adalah kita harus cari lure yang saat kita setelah melempar umpan itu jatuh tidak seperti benda mati. Jadi umpan itu jatuh secara bergerak. Jadi saat kita umpan baru nyampe air, dia turun dengan cara bergerak. Dan situ ikan akan langsung tergoda untuk makan, bukan turun ke dalam dasar air dengan seperti benda mati ya guys. Itu kecil kemungkinan untuk sekali lemparan dapat. Di sini bukan hanya ikan baramudi, ikan apapun predator dia akan langsung memakan nih. Dengan kondisi seperti ini. Kali ini tangkapan kita adalah predator ikan payus nih, seperti ikan bandeng tapi dia adalah predator pemangsa ikan-ikan kecil. Mantap nih. Selanjutnya adalah carilah umpan lure yang di saat kita gulung perlahan dia sudah bisa action. Karena tidak semua lure pabrikan di saat kita gulung dia bisa action. Nih guys, kita gulung perlahan seperti ini, langsung strike. Mantap nih. Sipu Baramundi. Nih Baramundi nih guys, strike, mantap nih. Di sini pentingnya kita memerlukan lure yang di saat kita gulung perlahan dia sudah bisa action adalah ini guys. Jadi tidak semua baramudi suka dengan action cepat dan tidak semua baramudi juga tidak mau dengan action ringan ya. Jadi kita cari yang action
Yang paling titik terendah dulu kita gulung perlahan, dia sudah action, berarti dengan kecepatan penuh dia bisa action juga. Jadi titik terendah patokan kita yang di saat gulung perlahan dia bisa makan, itu lebih bagus lurnya. Mantap pokoknya. Ini adalah lemparan yang lebih dari 10 kali yang saya lakukan di titik yang sama. Jadi selama kita ada yakin di situ adalah sarang baramudi, jadi kita harus lempar berkali-kali. Jangan pernah bosan ya guys. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Fish on, mantap nih. Wah, lumayan nih. Strike lagi sih, Bu. Mantap nih. Jangan lupa guys, yang paling utama adalah kita harus berdoa guys, karena berdoa kita banyak rezeki. Faktor utama dalam memancing adalah rezeki ya, dan rezeki itu berkat daripada doa. Dan juga rezeki tidak bisa kita harapkan ya, seperti saya saat ini nih, mantap strike. Saya berharap ini adalah ikan baramudi, tapi rezeki saya kali ini adalah ikan payus ya guys, predator payus. Ya namanya rezeki kita ini, kita hanya harus bersyukur dulu. Nanti pada waktunya kita akan mendapatkan ikan yang kita inginkan. Ini ikan payus, rezeki kita kali ini kita harus bersyukur. Kita harus, ya namanya rezeki kita ini kita harus syukuri semuanya. Kita harus nikmati rezeki yang ada. Ikan payus sama-sama predator, tarikannya juga sama-sama keren. Mantap ikan payus. Dan selanjutnya kembali kepada rezeki lagi ya. Nih seperti Master Putu strike, dia strike menggunakan soft lure, dia dapat ikan baramudi. Dan kembali lagi rezeki di sini yang berbicara. Kalau belum rezeki moncel, kasihan Master Putu, bersedih. Semangat Master. Oke guys, demikian tips dan trik bagaimana menangkap baramudi di air dangkal. Dengan kondisi air dangkal tentunya kita akan kesulitan ya, kita kalau menggunakan mino-mino yang beraction sinking, takut dia pasti akan lebih cenderung masuk hingga ke dalam air, karena lure floating ini rata-rata beratnya sekitar 2 sampai dengan 3 gram ya. Jadi hanya lure tipe floating seperti ini yang aman bermain dengan kondisi yang air dangkal. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai dengan habis. Saya Dika mau pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus kesurannya remancing, mantap nih.